Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, anak-anakku semuanya, khususnya di kelas 9, pada kesempatan kali ini Pak Rohmat akan sedikit share materi ataupun memberikan kalian sebuah materi yang intinya ini berkaitan dengan kalian semuanya untuk kedepannya. Kalian sudah kelas 9, sudah waktunya untuk mengetahui atau memilih kemana kalian akan melanjutkan sekolah selanjutnya. Nah, ini adalah tips memilih sekolah lanjutan setelah SMP. Nah, jadi setelah SMP nanti kalian itu mau lanjut kemana? Ada yang beberapa itu mau lanjut ke SMA, ada lagi yang mau lanjut ke SMK, bahkan mau pondok ataupun kursus. Nah, itu banyak pilihannya. Nah, tapi di sini Pak Rahmat akan memberikan tips memilih sekolah lanjutan setelah SMP ini hanya ada dua, ya. SMA atau SMK. Nah, SMA itu ada SMA, kemudian MA, itu sama saja. Kemudian SMK atau MAK itu juga sama saja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kalian itu dapat memahami kemampuan, kemudian memahami minat kalian, kemudian memahami bakat kalian, sehingga bisa memilih pilihan studi lanjutannya. Itu ya. Nah, baik, bisa kalian lihat di layar, itu ada pertimbangan dalam memilih peminatan atau jurusan. Nah, ada 6 ya setidaknya dalam memilih peminatan ataupun jurusan. Yang pertama itu adalah prestasi belajar. Nah, ini penting ya. Jadi ya, prestasi belajar ini biasanya patokannya adalah rapot ya, rapot. Nah, jadi nilai kalian itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau di masa pandemi ini kan ada tiap bulannya ada ujian CBT. Nah, itu nantinya juga akan masuk ke dalam raport kalian. Nah, kemudian juga nilai-nilai kalian yang ketika kelas 7, kelas 8 itu juga akan menjadi bagian dari prestasi belajar kalian untuk mendaftar ke sekolah yang akan kalian minati, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, prestasi tapi yang non akademik. Nah, ini banyak sekali dari siswa-siswi SMP Al-Kausar ini biasanya prestasi non akademiknya juga banyak ya. Ada yang dari segi di bidang olahraga itu banyak sekali prestasinya, di bidang futsal, kemudian badminton, kemudian tapak suci juga itu banyak, taekwondo, kemudian di bidang-bidang non akademik yang lain itu jika kalian banyak mengikuti perlombaan dan kemudian juara, itu bisa menjadi salah satu untuk memilih peminatan ataupun jurusan. Nah, kemudian yang ketiga adalah minat belajar yang tinggi. Nah, minat belajar yang tinggi itu pertimbangan dalam memilih peminatan dan jurusan. Nah, minat belajarnya itu misalkan ke jurusan nanti kamu sukanya misalkan di bidang IT, sukanya otak-atik komputer, suka ngehack, apalah, isengin temennya, berarti itu kalian memiliki keahlian di bidang IT. Nah, setidaknya itu merupakan minat belajar kalian yang termasuk tinggi itu di bagian itu. Jadi bisa kalian teruskan untuk memilih sekolah lanjutan. Kemudian cita-cita itu juga penting kita ataupun kalian tentukan mulai dari sekarang. Misalkan kalian pengen jadi dokter, banyak sekali ya siswa Al-Kausar ini pengen jadi dokter. Nah, kalau pengen jadi dokter ya berarti masuk ke SMA. Kemudian jurusannya itu juga harus sesuai, yaitu IPA. Nah, agar apa? Agar ketika di perguruan tinggi nanti bisa masuk di fakultas kedokteran. Itu salah satunya. Kalau contoh yang lain itu pasti kalian sudah dapati di kehidupan ataupun di lingkungan kalian masing-masing. Nah, kemudian perhatian orang tua, ini juga mempengaruhi juga.
perhatian orang tua itu biasanya menyarankan kamu lanjut kemana itu kan. Kalau orang tua yang perhatian itu biasanya menyarankan yang terbaik untuk anaknya. Kemudian deteksi potensi. Nah, deteksi potensi ini adalah tujuannya untuk mengetahui potensi apa yang kalian miliki sehingga menjadi pertimbangan dalam memilih peminatan ataupun jurusan. Nah, selanjutnya ini ada tips memilih sekolah lanjutan, SMA, MA atau SMK, MAK. Nah, kita ke SMA dulu ya, SMA atau MA. Nah, ini adalah tips dalam memilih sekolah SMA. Ini yang pertama adalah reputasi dan prestasi. Dari sekolah yang kalian inginkan itu kalian cek dulu reputasinya bagaimana, kemudian prestasi-prestasi yang dimiliki oleh siswa ataupun siswi SMA yang kalian ingin masuk itu seperti apa, itu kalian harus tahu dan harus paham. Kemudian status akreditasi itu juga penting karena itu juga akan menentukan universitas ataupun perguruan tinggi itu yang mengundang. Biasanya di SMA itu ada undangan. Kalau sekarang itu namanya jalur SNMPTN, jadi jalur undangan. Itu biasanya status akreditasi sekolahnya itu bagus seperti itu. Kemudian yang ketiga, fasilitas pendidikan itu apa saja di sana itu, apakah mensupport kamu kedepannya atau tidak. Kemudian prospek lulusan, jadi alumni sana itu maksudnya kemana saja. Misalkan SMA A itu alumninya itu banyak sekali persebarannya di seluruh Indonesia dan kebanyakan itu perguruan tinggi yang populer. Nah, itu berarti itu jadi pertimbangan kalian semua. Kemudian biaya juga ini penting karena mau nggak mau ketika kalian sekolah itu kan yang membiayai juga orang tua. Jadi kalian harus mempertimbangkan betul-betul apakah itu terjangkau untuk kondisi ekonomi orang tua kalian. Kemudian jarak tempuh itu juga mempengaruhi. Jarak tempuh antara rumah dengan sekolah itu juga sangat mempengaruhi, karena kalau terlalu jauh itu juga akan capek ya mungkin di perjalanan, atau mungkin susah ya untuk misalkan nanti dalam sekolah itu ada kegiatan apa, itu kan jadinya susah untuk, karena rumahnya jauh. Berbeda kalau rumahnya dekat itu kalau ada apa-apa mungkin dapat terjangkau. Nah itu. Tapi untuk zaman sekarang jarak tempuh itu sebenarnya tidak terlalu menjadi kendala ya, karena banyak itu yang siswa SMA itu sudah di asrama, jadi asramanya itu dekat dengan sekolahan. Jadi itu bisa menangani ya kendala dari jarak tempuh itu. Jadi usahakan jarak tempuh itu juga terjangkau antara rumah dengan sekolahan kalian. Nah itu dari yang SMA. Kemudian yang SMK, tips memilih lanjutan ke SMK itu hampir sama yang di SMA tadi. Cuman bedanya ada tambahan bursa kerja khusus. Nah, bursa kerja khusus dan juga hubungan kerja sama. Biasanya hubungan kerja sama ini dengan PT-PT yang ada di luar, sebenarnya di seluruh Indonesia. Itu kalian juga harus mengetahui hubungan kerjasama. Misalkan di SMKA itu kerjasamanya di mana saja, itu kalian bisa cari tahu. Misalkan alumni SMKA itu biasanya kerja di PT A, itu kan kalian juga bisa ancang-ancang ya, ternyata lulusan SMKA itu hubungan kerjasamanya banyak, sehingga setelah lulus SMK itu tidak nganggur tapi langsung diperkerjakan atau dikontrak langsung oleh perusahaan seperti itu. Nah, kemudian lanjut di memilih peminatan tadi ya. Di SMA itu yang pertama mengenali bakat atau potensi, itu yang SMA. Kemudian konsultasi. Nah, konsultasi ini bisa kalian untuk memilih SMA itu bisa berkonsultasi dengan siapapun, entah itu teman kalian, entah itu guru-guru kalian atau orang tua kalian.
Kalau guru biasanya wali kelas atau guru BK itu monggo. Kemudian mengenali minat kalian, minatnya di mana, di IPA atau di sosial atau di bahasa, itu harus kalian kenali. Dan kemudian daya tampung di sekolah SMA itu ada berapa, itu harus kalian cari tahu. Kemudian buktikan secara real. Dan yang terakhir doa dan bersyukur, itu yang di SMA. Kemudian yang di SMK lanjutannya itu kenali bakat dan minat kalian, daya tampung tadi, cita-cita itu harus sesuai dengan jurusan yang kalian miliki. Kemudian syarat khusus, nah biasanya ini ada syarat khusus dalam memilih jurusan. Misalkan tidak boleh minus atau sebagainya lah, itu akan ada syarat khusus tiap jurusan seperti itu. Kemudian konsultasi tadi sama, kenali potensi diri dan minat masyarakat industri. Nah, kemudian selanjutnya bisa kalian lihat di layar, itu ada peminatan atau jurusan di SMA atau MA. Nah, biasanya peminatan jurusan di SMA atau MA itu ada 3. Yang pertama adalah IPA, kemudian yang kedua adalah IPS, yang ketiga adalah bahasa. Nah, untuk yang IPA itu biasanya mapel yang harus kalian kuasai itu adalah matematika, biologi, fisika, dan kimia, mapel eksaknya. Kalau yang IPS itu ada sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Nah, kemudian untuk yang bahasa, ini ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, dan ada lagi antropologi. Itu ya. Kemudian prospek kuliah atau studi lanjutan ketika SMA. Kalau IPA itu ada di bidang ilmu sains, bidang ilmu teknik, bidang ilmu kesehatan dan kedokteran, kemudian bidang ilmu pertanian, peternakan, kehutanan, bidang ilmu komputer, bidang pendidikan. Itu kalau prospek kuliah studi lanjutan di bidang IPA. Kalau di IPS itu bidang ilmu sosial, dan politik, kemudian bidang ilmu hukum itu ada psikologi, filsafat, pariwisata, seni dan desain, bidang pendidikan juga bisa masuk. Nah, kalau di bahasa itu bidang ilmu bahasa dan sastra, bidang ilmu sosial dan politik, bidang ilmu hukum, psikologi, filsafat, pariwisata, seni dan desain, dan bidang pendidikan. Kalau bidang pendidikan ini semua bisa masuk ya, IPA, IPS, bahasa itu bisa masuk di bidang pendidikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kalau spektrum di SMA atau MAK itu ada banyak sekali. Ini saya kasih contoh ya, saya kasih singkat saja, 8 bidang keahlian. Kalau program keahlian itu ada 45, kalau kompetensi keahlian itu ada 141 ya. Ya mungkin kemarin sudah Pak Rama jelaskan ya untuk program keahlian dan kompetensi keahlian. Nah, kalau bidang keahlian itu ada 8 ya. Ada teknologi dan rekayasa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, agrobisnis dan agroteknologi. Yang kelima, perikanan dan kelautan. Yang keenam, bisnis dan manajemen. Yang ketujuh, pariwisata. Yang kedelapan, seni dan kerajinan. Nah, mungkin itu tadi yang bisa Pak Rahmat sampaikan terkait itu ya, tips dalam memilih sekolah lanjutan. Entah itu kalian nanti akan lanjut di SMA ataupun di SMK atau mondok dan lain sebagainya. Harapannya itu bisa kalian sesuaikan dengan potensi, minat dan bakat kalian masing-masing. Jangan sampai kalian salah jurusan. Butuh penting sekolah Bekoyoliani itu tidak boleh. Kalian harus tahu bakat, minat dan potensi kalian agar nantinya cita-cita kalian itu bisa tercapai dengan baik. Jadi cita-cita itu penting. Kalau sudah menerapkan cita-cita, itu kalian tidak akan salah langkah dalam mengambil sekolah lanjutan. Ya, harapannya semoga kalian
setelah di SMP Al-Kausar akan melanjutkan studinya di sekolah masing-masing, dan insya Allah itu pilihan kalian, dan semoga kalian bisa sukses lanjut di sekolah lanjutan kalian dan sukses di karir kalian ke depannya. Dan jangan lupa dengan sekolah SMP Muhammadiyah Al-Kausar khusus. Oke, baik sekalian, mungkin itu yang bisa Pak Rohmat sampaikan. Jadi kurang lebihnya Pak Rohmat mohon maaf. Semoga ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Ya, kalaupun belum bermanfaat untuk saat ini, setidaknya bisa bermanfaat untuk orang lain atau bermanfaat di waktu yang akan datang. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.